Halo Sobat Penasaran, pernah nggak sih kalian berpikir tentang seberapa besar imbas dan respons dunia internasional terhadap rencana monumental memindahkan ibu kota Nusantara? Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tuntas fenomena IKN yang sedang hangat diperbincangkan di seluruh penjuru dunia. Mulai dari sudut pandang para ahli, jurnalis internasional, hingga reaksi masyarakat Indonesia yang penuh dinamika. Bayangkan, sebuah proyek raksasa yang mengguncang tatanan pemerintahan sekaligus wajah global terus menimbulkan tanya, apa sebenarnya yang mereka katakan tentang IKN? Yuk, kita telusuri bersama-sama rahasia di balik gemerlap proyek ambisius ini yang ternyata nggak semulus yang dibayangkan. Di sini data dan fakta akan kita ungkap secara mendalam, sehingga kalian nggak hanya sekadar mendengar kabar, tapi tahu betul apa yang ada di balik layar. Pertama-tama, kita perlu menyelami apa itu IKN dan latar belakang rencananya. IKN, singkatan dari Ibu Kota Nusantara, merupakan proyek pembangunan kota baru yang terletak di kawasan yang telah dipilih di bagian Kalimantan Timur. Lahir dari tekad pemerintah Indonesia untuk mendistribusikan pemerintahan dan pembangunan secara merata, IKN bukan hanya soal fasilitas pemerintahan. Proyek ini juga merupakan simbol perubahan paradigma dalam pembangunan nasional, berupaya mengurangi beban di Jakarta, sekaligus menghadirkan wajah baru yang modern dan ramah lingkungan. Data dari berbagai studi menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota ini diproyeksikan akan meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi overpopulasi, serta kemacetan yang kerap terjadi di ibu kota lama. Menurut sejumlah laporan, alokasi dana ratusan triliun rupiah akan dialokasikan untuk berbagai sektor mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga teknologi canggih yang mendukung smart city. Ini tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan kritis. Bagaimana dengan keberlanjutan lingkungan? Apakah dana tersebut akan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat? Dari sinilah mulailah berbagai spekulasi dan sorotan tajam dari kalangan internasional. Bayangkan, bukan cuma soal pembangunan jalan raya, gedung pemerintahan, dan kawasan hunian elit, tapi IKN dirancang dengan visi futuristik. Mulai dari sistem transportasi otonom, gedung ramah lingkungan dengan teknologi hijau, hingga pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien. Semua dirancang untuk menciptakan harmoni antara kemajuan teknologi dan pelestarian alam. Data statistik menunjukkan bahwa proyek ini diharapkan mampu menciptakan ribuan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Namun, sejauh mana semua janji manis tersebut bisa menjadi kenyataan? Disinilah berbagai analisis dan pengamatan dari para pakar internasional mulai mencuat. Mereka pun saling berpandangan, mulai dari optimisme tinggi hingga kekhawatiran mendalam atas implementasinya. Ngomongin soal IKN, dunia luar nggak tinggal diam. Banyak pihak internasional yang sudah memberikan komentar dan penilaian tajam terkait proyek raksasa ini. Bayangkan, beberapa analis terkemuka menyebut IKN sebagai laboratorium pembangunan urban masa depan. Menurut laporan dari sejumlah media global, keunikan geografis dan rencana pembangunan teknologi canggih IKN menjadikannya contoh bagaimana negara berkembang bisa mengikuti jejak kota-kota maju dunia. Di balik pujian tersebut, ada pula suara kritis. Para pengamat internasional menyoroti tantangan besar seperti dampak lingkungan, potensi bencana alam, dan risiko pembengkakan anggaran. Ada yang bilang, jika tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang, proyek ini bisa menjadi titik lemah dalam peta pembangunan nasional. Tidak hanya itu, perhatian juga tertuju pada aspek sosial ekonomi di sekitar lokasi proyek. Beberapa laporan independen menyebutkan kekhawatiran terhadap relokasi penduduk lokal yang sudah hidup berdampingan dengan alam selama puluhan tahun. Bagaimana mereka akan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang drastis?
Apakah akan ada program rehabilitasi sosial yang memadai? Semua pertanyaan ini menambah minyak ke dalam debat global yang makin seru dan menggugah rasa ingin tahu kita. Tak ketinggalan, investor internasional sudah mulai mengamati peluang bisnis yang mungkin timbul. Mereka menilai, meski risikonya besar, potensi return investasi dalam pembangunan IKN bisa sangat menjanjikan asalkan eksekusinya tepat sasaran. Ini membuka diskusi menarik. Apakah risiko yang diambil sebanding dengan imbalan atau justru sebaliknya? Data dan analisis dari pasar modal global menunjukkan adanya tren optimisme, campur kecemasan, yang tentunya harus kita ikuti perkembangannya dengan seksama. Gimana ya Sobat Penasaran? Jika kita bedah lebih dalam lagi data dan fakta dari IKN, secara statistik, proyeksi pendanaan mencapai triliunan rupiah merupakan tantangan tersendiri. Di balik angka-angka besar tersebut, terdapat kebutuhan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dalam berbagai forum internasional, ada yang menekankan pentingnya implementasi teknologi informasi dan digitalisasi untuk memantau perkembangan proyek secara real-time. Dengan demikian, para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun investor dapat mengurangi potensi korupsi dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Dalam ranah teknologi, IKN juga dijuluki kota pintar alias smart city. Konsep ini melibatkan penggunaan sensor dan sistem pengelolaan data yang terintegrasi untuk mengoptimalkan penggunaan energi, transportasi, dan layanan publik. Data dari beberapa studi menunjukkan bahwa kota-kota pintar di dunia telah mengalami penurunan 30% dalam penggunaan energi dan peningkatan efisiensi pengelolaan sampah secara signifikan. Bukankah itu luar biasa? Tentu harapan besar menanti penerapan konsep-konsep tersebut di IKN. Namun, perlu ada sinkronisasi antara kebijakan, teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia. Semua harus dijalankan dengan rencana jangka panjang yang sangat terukur. Selain itu, keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu poin penting. Proyek ini diharapkan menjadi pionir dalam penerapan teknologi ramah lingkungan. Studi dari beberapa lembaga lingkungan internasional menekankan bahwa pengelolaan air, udara, dan ruang hijau harus mendapatkan perhatian khusus. Mengapa? Karena keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari modernitas dan kemewahan bangunan, tetapi juga dari seberapa baik kota ini mampu hidup harmonis dengan alam. Disinilah peran para arsitek dan perencana kota yang harus bisa mengintegrasikan unsur futuristik dengan kearifan lokal dan konservasi alam. Dan jangan lupa, dari segi sosial, proyek IKN telah memicu diskusi hangat mengenai identitas dan keberagaman. Apakah pembangunan kota baru akan mengakibatkan homogenisasi budaya? Atau justru dapat menjadi wadah inovasi dan pelestarian tradisi yang unik? Data survei dari berbagai pihak menunjukkan bahwa meski ada kekhawatiran, mayoritas responden optimistis bahwa IKN akan menjadi jembatan antara modernitas dan kearifan lokal. Ini tentunya menambah lapisan menarik dalam perdebatan global. Tak bisa dipungkiri, pembangunan IKN telah memicu beragam reaksi di masyarakat Indonesia. Di satu sisi, ada gelombang semangat dan harapan bahwa kota baru ini akan membawa perubahan positif, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak netizen yang membagikan visinya tentang kota masa depan yang penuh dengan inovasi, teknologi, dan lingkungan bersih. Namun, di balik antusiasme itu, tersimpan pula kekhawatiran mendalam. Ada suara-suara kritis yang mengingatkan bahwa proyek sebesar ini harus diimbangi dengan program sosial yang komprehensif. Mulai dari relokasi warga, perlindungan terhadap adat istiadat lokal, hingga pengelolaan dampak lingkungan yang harus diselesaikan secara transparan. Salah satu cuplikan diskusi di media sosial pun menyebut, jika IKN hanya soal megahnya gedung dan jalan, tapi lupa kesejahteraan rakyat, kita akan menyesal di kemudian hari.
Ungkapan ini mencerminkan betapa kompleksnya persoalan yang harus dihadapi. Dalam forum-forum diskusi yang seru di berbagai platform digital, banyak yang membandingkan IKN dengan kota-kota besar di dunia. Ada yang bilang, inilah saatnya kita melihat bagaimana Indonesia berani berinovasi, tapi juga harus siap menghadapi realita dan tantangan global. Setiap sudut pandang ini memberikan warna tersendiri yang membuat debat seputar IKN makin hidup dan dinamis. Data dari survei online juga mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap keberhasilan proyek ini berada pada angka yang berfluktuasi, dengan pemuda cenderung lebih optimis dan kaum senior lebih waspada terhadap risiko-risiko yang ada. Sekarang, mari kita masuk ke sisi yang lebih teknis dan mendalam. Apa saja tantangan infrastruktur dan keuangan yang harus dihadapi? Pertama, soal pendanaan. Proyek IKN memerlukan investasi yang sangat besar dan semua dana tersebut harus dikelola secara efisien. Menurut beberapa laporan, selain dana dari APBN, pemerintah juga sedang menggali potensi kerjasama dengan investor asing. Di sini kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi kunci, karena masing-masing mempunyai ekspektasi dan target tersendiri. Namun, bagaimana jika target-target tersebut tidak tercapai? Risiko kegagalan investasi bisa berdampak pada perekonomian nasional, sehingga keseriusan dalam perencanaan keuangan harus diperkuat dengan audit dan evaluasi yang rutin. Kedua, tantangan teknologi. Integrasi sistem cerdas dalam pengelolaan. Kota tidak hanya memerlukan teknologi terkini, tetapi juga SDM yang handal. Disinilah pentingnya pendidikan dan pelatihan agar para profesional lokal bisa mengimbangi standar internasional. Sejumlah universitas dan lembaga pelatihan di Indonesia pun mulai berkolaborasi dengan institusi luar negeri untuk mengembangkan kurikulum yang relevan. Dengan demikian, IKN diharapkan tidak hanya menjadi simbol pembangunan, tetapi juga pusat inovasi dan teknologi yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh Nusantara. Ketiga, dari sisi keberlanjutan lingkungan. Proyek IKN harus mampu mengintegrasikan konsep hijau yang tidak hanya menyasar pada efisiensi energi, tetapi juga menjaga ekosistem alami di sekitarnya. Ada tantangan dalam mengembangkan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti banjir, tanah longsor, dan polusi. Studi-studi lingkungan internasional telah menunjukkan bahwa penerapan sistem pengelolaan lingkungan yang modern bisa mengurangi dampak negatif pembangunan. Namun, hal ini harus disertai dengan komitmen nyata dari semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat lokal. Setiap angka, setiap data punya cerita dan tantangan tersendiri. Dan kisah ini, meski penuh dengan ambisi dan potensi besar, juga mengajarkan kita untuk selalu kritis dan berharap bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berpihak pada kemajuan yang berkelanjutan. Nah, itulah rangkaian cerita dan data seputar sorotan dunia terhadap IKN. Dari mulai analisis teknis, data mendalam, hingga kisah nyata di lapangan, kita telah melihat bahwa IKN bukan hanya proyek pembangunan semata, tetapi juga cermin dari perubahan dan harapan bangsa. Di satu sisi, IKN menawarkan peluang untuk kemajuan teknologi, ekonomi, dan sosial yang luar biasa. Di sisi lain, tantangan lingkungan, risiko keuangan, dan kompleksitas sosial menuntut kita untuk berpikir kritis dan bijak dalam mengambil setiap langkah. Dunia internasional pun terus memantau dan memberikan pandangannya, sehingga tekanan agar proyek ini berjalan sesuai rencana semakin nyata. Sobat, di balik setiap data dan fakta yang telah kita bahas, tersimpan harapan agar Indonesia mampu membangun masa depan yang seimbang antara modernitas dan kearifan lokal. Kisah ini, yang penuh dengan dinamika dan emosi, harus menjadi cermin bagi kita untuk terus mendukung, mengawasi, dan memberikan masukan yang konstruktif bagi kemajuan bangsa. Sebelum kita akhiri video kali ini, aku mau mengajak kalian untuk terus mengikuti perkembangan seputar IKN dan berbagai isu
infrastruktur lainnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like. Jika kalian merasa video ini informatif, share ke teman-teman kalian yang juga penasaran tentang masa depan bangsa, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update video menarik seputar dunia infrastruktur, arsitektur, dan peluang investasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, setiap perubahan besar selalu dimulai dari rasa penasaran dan keberanian untuk bermimpi besar.